Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ulfayanti dengan NIM 18 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi untuk memenuhi tugas final perpajakan. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26. Yang pertama yaitu wajib pajak PPh 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang dikenakan pemotongan PPh 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu objek PPh 26. Penghasilan yang dipotong PPh 26 adalah yang pertama yaitu bentuk apapun yang telah jatuh tempo pembayarannya. Pembagiannya yang pertama yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Selanjutnya B. Bunga termasuk diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Diskonto adalah mekanisme keuangan di mana debitur memperoleh hak untuk menunda pembayaran kepada kreditor untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya. Pada dasarnya, pihak yang berutang uang pada saat ini membeli hak untuk menunda pembayaran sampai beberapa waktu mendatang. Selanjutnya C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Selanjutnya D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Apapun namanya dan bentuknya, imbalan sehubungan dengan pekerjaan ini adalah objek PPh. Nama imbalan bisa seperti gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, tunjangan, atau nama lain. Sedangkan bentuknya bisa seperti uang, kendaraan, rumah tempat tinggal, beras, lauk pauk, rokok, fasilitas, atau bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu E. Hadiah dan penghargaan. Pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program-program pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Pengenaan PPh atas hadiah dan penghargaan juga merupakan perwujudan peran pajak untuk memperkecil kesenjangan pendapatan. Selanjutnya yaitu F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Pensiun adalah masa di mana seseorang berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Seseorang yang sedang dalam masa pensiun tidak akan memperoleh pemasukan bulanan, namun berhak atas dana pensiun dari perusahaan tempat berakhir kerja. Selanjutnya yaitu G. Premi dan transaksi lindung nilai lainnya. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Selanjutnya yaitu H. Keuntungan karena pembebasan utang.
Keuntungan karena pembebasan utang merupakan objek pajak. Dengan peraturan pemerintah ini, atas keuntungan karena pembebasan utang tersebut yang diperoleh debitur usaha kecil dikecualikan sebagai objek pajak hingga sebatas jumlah maksimum plafon kredit usaha kecil yang diberikan sesuai dengan jenis kreditnya. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dipotong PPh 26. Yang kedua yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta rupiah ke atas untuk setiap jenis transaksi. Selanjutnya yaitu 3. Premi asuransi dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri diperlukan pembayaran pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari estimasi pendapatan neto. Selanjutnya yaitu pemotong pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga yaitu penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 26. Selanjutnya yaitu tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. Yang pertama yaitu atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi dan transaksi lindung nilai lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan utang. Apabila telah jatuh pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari penghasilan bruto wajib pajak. Rumusnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua yaitu atas penghasilan berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan tersebut dipotong PPh 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto. Rumusnya yaitu PPh 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Selanjutnya yaitu contoh soal perhitungan pemotongan PPh 26. Soal yang pertama, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji sebesar $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar. Hitunglah pemotongan PPh 26 Mike pada bulan April 2017.
Jadi pertama-tama kita harus mencari penghasilan bruto berupa gaji sebulan, yaitu 5.000 US dollar dikali 13.500, mendapatkan 67.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan mencari penetapan tarif. Rumusnya yaitu penghasilan bruto dikali 20%. Jadi, 67.500.000 rupiah dikali 20% mendapatkan 13.500.000 rupiah. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike pada bulan April 2017 adalah 13.500.000 rupiah. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.